Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yang berjudul Klasifikasi Citra Garis Tangan Menggunakan Algoritma Knightsbor, atau yang biasa disebut KNN. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang proyek kami ini, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu dan teman saya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Suwana, dan rekan saya, Randy Jikriansyah Fauji Saragi. Nah, untuk proyek kami ini, di sini kami mengidentifikasi garis tangan manusia. Nah, pada proyek kali ini kami menggunakan 3 kelas. Dan setiap kelas ini masing-masingnya kita mengidentifikasi garis tangan tertentu pada setiap pinggirannya. Nah, untuk datasetnya sendiri, kami menggunakan dataset dari berbagai garis tangan manusia yang telah kami kumpulkan datanya sebelumnya. Nah, untuk setiap gambarnya nanti akan kami format ke dalam grayscale atau mungkin binary. Nah, untuk ekstraksinya sendiri dilakukan untuk mendapatkan informasi penting, untuk kita mendapatkan bentuk atau pola garis tangannya yang nantinya akan diinput dalam algoritma KNN tersebut. Nah, untuk fiturnya itu bisa dibilang yaitu ada titik kunci atau key point dari garis tangan dan deskriptor tekstur atau bentuknya. Nah, mungkin saya hanya akan menjelaskan sampai segitu saja. Untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya, Randy Jigrofoji. Baik, seperti yang teman saya sudah katakan sebelumnya, bahwa di sini kami menggunakan dataset garis tangan manusia yang kami bagi menjadi 3 kelas. Yang mana untuk kelas satu dari data ini itu bisa dilihat dari gambar di sini ada bagian garis ini. Terlihat di sini untuk garis tengah dengan garis bawah itu terlihat menyambung, maka jika garis tangan tersebut menyambung, maka akan kami klasifikasikan ke kelas satu. Lalu jika garis tangan yang tengah dan yang bawah ini nampak terpisah seperti ini, maka garis tangan tersebut akan kami klasifikasikan ke kelas yang kedua. Nah, lalu selanjutnya, jika garis tangan tersebut terdapat garis dari kiri, yang mana dia garisnya lurus menuju ke kanan seperti ini, seperti yang ada di sini, maka garis citra tersebut akan kami klasifikasikan ke kelas yang ketiga. Nah, sini untuk programnya sendiri, yang pertama sini kita akan mengakses terlebih dahulu ke Google Drive yang tempat kita menyimpan dataset tersebut. Sini sudah dikoneksikan. Lalu sini merupakan kode utama dari algoritma kami kali ini, yang mana sini kita mengimport library yang dibutuhkan seperti NumPy, CV2, skimage.feature untuk mengimport LBP atau local binary pattern-nya, lalu matplotlib sebagai PLT, dan sklearn-neighbor untuk mengimport library KNN-nya tersebut. Yang pertama sini kita mengatur LBP terlebih dahulu, di mana radiusnya kita set 2, endpoint-nya itu 8 dikali dengan radiusnya. Untuk metode kita beri nama uniform, dan plt.rcparams-nya untuk font size kita berikan 9. Di sini yang pertama kita akan membaca gambar dari Google Drive kita, kemudian kita konversikan ke grayscale, dan kita melakukan fitur extraction dengan LBP-nya. Di sini untuk kelas 1 terdapat sekitar 10 data yang akan dibaca dan dikonversikan, yang mana sini untuk path-nya sendiri kita bisa ambil dari sini. Setelah kita mengkoneksikannya ke Google Drive, kita ambil dari sini, Files, lalu kita klik Drive, lalu di sini kita klik My Drive, lalu sini kita cari folder tempat dataset yang ingin kita gunakan. Di sini kami menamakannya dataset garis tangan. Nah, sini untuk klasifikasinya yang sudah kami klasifikasikan sebelumnya. Ini untuk kelas 1 kami ambil datanya sini.
untuk 10 data pertama, yaitu dari data nomor 1 di sini sampai dengan nomor 3. Ini, dapat dilihat di sini. Nah, begitu juga untuk kelas yang kedua dan juga untuk kelas yang ketiga. Nah, selanjutnya sini setelah kita mengimport atau membaca gambarnya, selanjutnya sini kita akan mencari atau mendapatkan histogram dari LBP setiap kelas. Untuk programnya sini untuk per kelas, per datanya ini dengan menggunakan baris seperti ini. Begitu juga untuk kelas yang kedua dan kelas yang ketiga. Setelah kita mendapatkan histogram dari LBP tiap kelas, kita kemudian mengubah vektor ke matriks dan melakukan transpose matriks untuk setiap kelasnya yang dapat dilihat pada baris kode berikut ini. Nah, setelah semua itu dilakukan, kemudian kita akan menggabungkan data citra tersebut menjadi satu matriks data training. Yang mana untuk data training di sini, untuk kelas 1 kita akan mengambil sekitar 8 data. 8 data kelas 1 dan 8 data kelas 2. Lalu karena kelas 3 itu hanya terdapat 3 data, maka sini kita akan menggunakan 2 data untuk di training pada kelas 3. Setelah di training, kita akan menggabungkan lagi data citra tersebut menjadi satu matriks untuk menjadi data testing. Di mana sini kita akan mengambil 2 data dari kelas 1 untuk di testing, 2 data dari kelas 2 untuk di testing, dan 1 data dari kelas 3. Yang mana sini kita nantinya memiliki target respon di mana cara kita menggunakan sekitar 8 data untuk kelas 1, maka sini untuk angka 1 diinisiasi 8 kali, angka 2 demikian, dan angka 3 sebanyak 2 kali sesuai yang ada pada train data di sini. Lalu sini untuk inisiasi algoritma KNN-nya, dan kemudian setelah itu kita akan mengeluarkan output hasil prediksi dari KNN-nya. Nah, lalu di sini kita akan menghitung juga untuk rasio seberapa besar seberapa tinggi tingkat klasifikasi dari algoritma KNN dengan dataset yang kami gunakan. Jadi sini untuk program penghitungan rasionya ada di sini sampai dengan outputnya, yang dimana sini hasilnya kami dapat yaitu hasil prediksi KNN-nya yaitu dengan 2, 2, 2, 1, 2, yang mana untuk klasifikasinya ini lebih condong ke kelas yang kedua dengan rasio untuk prediksi kelas 1-nya itu sebanyak 0,20 atau sekitar 20%, dan kelas 2-nya itu sekitar 80%. Lalu setelah kita klasifikasikan, kita akan coba mengecek apakah suatu gambar tersebut memang betul masuk ke kelas tersebut atau kelas yang berbeda. Ini dilakukan untuk mengecek apakah memang algoritma klasifikasi KNN yang kami buat sudah benar. Di sini untuk programnya, dapat dilihat, mana kita akan mendefinisikan proses single image di sini, yang mana jika image-nya itu ada, maka kita akan melakukan proses seperti berikut. Kalau tidak ada, maka akan diberikan warning seperti berikut. Lalu langsung saja kita coba di sini. Untuk path-nya kita bisa ambil dari yang tempat dataset yang kita buat sebelumnya. Jadi sini misalnya kita coba dari kelas yang kedua. Sini misalnya kita coba untuk gambar yang ke 48. Sini kita klik titik 3-nya, kemudian kita copy path. Kita paste path-nya di sini. Nah, aslinya di sini adalah gambar sini merupakan kelas daring kedua. Namun jika kita run, nah nampak di sini hasilnya sudah tepat ya, untuk gambar itu merupakan yang sesuai dengan kelasnya. Lalu misalnya kita coba lagi misalnya dengan kelas 1,
Untuk gambar yang keempat sini misalnya, kita copy paste, kita pastekan lagi, lalu kita run programnya. Nah, di sini tampak kalau gambar tersebut diprediksi masuk ke kelas yang kedua. Ini menandakan bahwa algoritma klasifikasi KNN yang kami buat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat error seperti berikut ini. Dan kita bisa coba satu kali lagi untuk kelas yang ketiga di sini. Setelah kita masukkan yang ke 25, gambar yang nomor 25, kita pivot, kemudian kita paste di sini, kita run. Nah, sama seperti untuk yang gambar pada kelas 1 sebelumnya, sini gambar masih tidak bisa memprediksi dengan benar kelas dari gambar yang diberikan. Jadi, mungkin cukup sekian dari presentasi project kelompok kami. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa untuk penjelasan kami sudah cukup. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk proyek kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya.